materi MPLS kita adalah pendidikan karakter. Kami perkenalkan tim pendidikan karakter SMP Negeri 2 Jatinong. Yang pertama adalah Ibu Erni SPSI, Guru Bimbingan Konseling kelas 7. Kemudian yang kedua adalah Ibu DRA Bibit, Guru Bimbingan Konseling kelas 8. Selanjutnya Ibu Kristiana Harjanti SPD, Guru Bimbingan Konseling kelas 9. Dan yang keempat adalah Ibu Rina Safitri, Guru Mata Pelajaran PPKM kelas 8 dan 9. Dan yang terakhir saya sendiri, Nurul Hidayati, Guru Pendidikan Agama Islam kelas 7. Baiklah anak-anakku yang tercinta, marilah materi pendidikan karakter ini kita mulai, yaitu yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu CH Sri Harjanti SPD. Waktu dan tempat kami persilahkan. Monggo Bu. Baik, Bu Guru akan langsung pada materi pendidikan karakter. Penguatan pendidikan moral atau moral education atau pendidikan karakter education dalam konteks sekarang sangat relevan untuk mengatasi krisis moral yang sedang melanda di negara kita. Krisis tersebut antara lain berupa meningkatnya pergaulan bebas, maraknya angka kekerasan anak-anak dan remaja, kejahatan terhadap teman, pencurian remaja, kebiasaan menyontek, penyalahgunaan obat-obatan, pornografi, dan perusakan milik orang lain sudah menjadi masalah sosial yang hingga saat ini belum dapat diatasi secara tuntas. Oleh karena itu, betapa pentingnya pendidikan karakter. Kita akan melihat pengertian pendidikan karakter. Thomas Likona menyatakan bahwa pengertian pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Menurut Kamus Psikologi, karakter adalah kepribadian ditinjau dari titik tolak etis atau moral, misalnya kejujuran seseorang, dan biasanya berkaitan dengan sifat-sifat yang relatif tetap. Pendidikan karakter adalah pendidikan budi pekerti plus, yaitu yang melibatkan aspek pengetahuan atau kognitif, perasaan atau feeling, dan tindakan atau action. Menurut Thomas Likona, tanpa ketiga aspek ini, maka pendidikan karakter tidak akan efektif. Nilai-nilai dalam pendidikan karakter. Ada 18 butir nilai-nilai pendidikan karakter, yaitu religius, jujur, toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, mandiri, demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, bersahabat atau komunikatif, cinta damai, gemar membaca, peduli lingkungan, peduli sosial, dan tanggung jawab. Pendidikan karakter memerlukan metode khusus yang tepat agar tujuan pendidikan dapat tercapai. Di antara metode pembelajaran yang sesuai adalah metode keteladanan, metode pembiasaan, dan metode pujian dan hukuman. Karakter adalah cara berpikir dan berperilaku yang menjadi ciri khas setiap individu
untuk hidup dan bekerja sama, baik dalam lingkungan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Individu yang berkarakter baik adalah individu yang bisa membuat keputusan dan siap mempertanggungjawabkan tiap akibat dari keputusan yang ia buat. Pembentukan karakter merupakan salah satu tujuan pendidikan nasional. Pasal 1 Undang-Undang Sisdiknas tahun 2003 menyatakan bahwa di antara tujuan pendidikan nasional adalah mengembangkan potensi peserta didik untuk memiliki kecerdasan, kepribadian, dan akhlak mulia. Maka, dengan pendidikan karakter yang diterapkan secara sistematis dan berkelanjutan, seseorang anak akan menjadi cerdas emosinya. Kecerdasan emosi ini adalah bekal penting dalam mempersiapkan anak menyongsong masa depan. Karena seseorang akan lebih mudah dan berhasil menghadapi segala macam tantangan kehidupan, termasuk tantangan untuk berhasil secara akademis. Kita lihat 9 pilar karakter yang berasal dari nilai-nilai luhur universal, yaitu yang pertama, karakter cinta Tuhan dan segenap ciptaannya. Yang kedua, kemandirian dan tanggung jawab. 3, kejujuran atau amanah diplomatis. 4, hormat dan santun. 5, dermawan, suka tolong menolong dan gotong royong atau kerjasama. Yang keenam, percaya diri dan pekerja keras. Ketujuh, kepemimpinan dan keadilan. Yang kedelapan, baik dan rendah hati. Dan yang kesembilan adalah karakter toleransi, kedamaian, dan kesatuan. Kesembilan pilar karakter itu diajarkan secara sistematis dalam model pendidikan holistik menggunakan metode knowing the good, feeling the good, dan acting the good. Setelah mempelajari pendidikan karakter, maka akan tumbuh kesadaran bahwa orang mau melakukan perilaku kebajikan karena dia cinta dengan perilaku kebajikan itu. Setelah terbiasa melakukan kebajikan, maka acting the good itu berubah menjadi kebiasaan atau habit. Maka dari itu, dasar pendidikan karakter ini sebaiknya diterapkan sejak usia kanak-kanak atau biasa disebut para ahli psikologi sebagai usia emas atau golden age. Karena usia ini terbukti sangat menentukan kemampuan anak dalam mengembangkan potensinya. Contohnya, ada pembiasaan sholat, mengaji sejak kecil atau sejak usia dini. Dampak positif dari pendidikan karakter terhadap keberhasilan akademis. Yang pertama, meningkatkan motivasi siswa sekolah dalam meraih prestasi akademik pada sekolah-sekolah yang menerapkan pendidikan karakter. Yang kedua, menurunkan perilaku negatif siswa yang dapat menghambat keberhasilan akademik. Yang ketiga, berpengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Ada sebuah buku yang berjudul Emotional Intelligence and School Success, mengkompilasikan berbagai hasil penelitian tentang pengaruh positif kecerdasan emosi anak terhadap keberhasilan di sekolah. Dikatakan bahwa ada sederet faktor-faktor risiko penyebab kegagalan anak di sekolah.
Faktor-faktor risiko yang disebutkan ternyata bukan terletak pada kecerdasan otak, tetapi pada karakter, yaitu rasa percaya diri, kemampuan bekerja sama, kemampuan bergaul, kemampuan berkonsentrasi, rasa empati, dan kemampuan berkomunikasi. Hal itu sesuai dengan pendapat Daniel Goleman tentang keberhasilan seseorang di masyarakat. Ternyata 80% dipengaruhi oleh kecerdasan emosi dan hanya 20% ditentukan oleh kecerdasan otak atau IQ. Anak-anak yang mempunyai masalah dalam kecerdasan emosinya akan mengalami kesulitan belajar, bergaul, dan tidak dapat mengontrol emosinya. Anak-anak yang bermasalah ini sudah dapat dilihat sejak usia prasekolah, dan kalau tidak ditangani akan terbawa sampai usia dewasa. Tapi sebaliknya, para remaja yang berkarakter akan terhindar dari masalah-masalah umum yang dihadapi oleh remaja seperti kenakalan, tawuran, narkoba, miras, perilaku seks bebas, dan sebagainya. Seiring adanya sosialisasi tentang relevansi pendidikan karakter ini, semoga dalam waktu dekat tiap sekolah bisa segera menerapkannya, agar nantinya lahir generasi bangsa yang selain cerdas juga berkarakter sesuai nilai-nilai luhur bangsa dan agama. Demikian, dan terima kasih. Baiklah anak-anak, kita lanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tata krama siswa yang akan disampaikan oleh Ibu Erni Krisnawati, Sarjana Psikologi. Monggo Bu Erni, waktu dan teman kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anakku semua, sekarang kami sampaikan tentang tata krama siswa. Tata krama atau adat sopan santun atau sering disebut etiket telah menjadi bagian dalam hidup. Contoh, pada waktu kalian masih kanak-kanak, orang tua kamu sudah melatih kamu menerima pemberian orang dengan tangan sebelah kanan dengan mengucapkan terima kasih. Orang tua telah melatih kamu cara makan, minum, menyapa, memberi hormat, dan berpakaian. Lama-kelamaan perilaku kamu menjadi kebiasaan. Kemudian tata krama adalah kebiasaan yang lahir dalam hubungan antar manusia. Tata krama yang semula berlaku dalam lingkungan terbatas, lama-kelamaan dapat merambat ke lingkungan yang lebih jelas. Tata krama telah menjadi bagian dari pergaulan sehari-hari. Jadi, dapat disimpulkan bahwa tata krama adalah kebiasaan sopan santun yang disepakati dalam lingkungan pergaulan antar sesama setempat. Macam-macam tata krama. Yang pertama, tata krama dalam pergaulan dan komunikasi. Yang kedua, tata krama berkenalan. Yang ketiga, tata krama bertamu. Yang keempat, tata krama berbicara. Dan yang kelima adalah tata krama berpenampilan. Ada beberapa kunci pokok yang perlu dicamkan dalam masalah komunikasi. Yang pertama, perlakukan orang lain sebagaimana Anda ingin diperlakukan. Kemudian yang kedua, setiap orang mempunyai perbedaan perorangan. Tidak ada kembar satu telur yang sama. Kemudian yang ketiga, kenal dulu baru sayang. Makin kenal makin sayang, tak kenal maka tak sayang. Kemudian yang kita bahas yang pertama, tata krama berkenalan. Tata krama berkenalan itu adalah kedua belah pihak saling menyebutkan nama, saling memandang, berjabatan tangan, tidak mengayun-ayunkan tangan. Kemudian
kemudian berkenalan dengan sopan, yang ketiga menggunakan bahasa yang baik dan sopan. Kemudian kita bahas tentang tata krama bertamu. Tata krama bertamu hendaknya berjanji dahulu dan datang tepat waktu. Kemudian mengetuk pintu dan mengucapkan salam. Jangan langsung nyelonong ya. Kemudian yang ketiga, bertamu dan menerima tamu dengan sopan. Yang keempat, berbicara dengan bahasa yang baik dan sopan serta tidak boleh marah-marah. Kemudian yang kelima, apabila tujuan bertamu sudah selesai, maka segeralah pulang. Yang keenam, tuan rumah mengantar tamunya sampai di depan pintu atau halaman rumah. Kemudian kita bahas yang selanjutnya tentang tata krama berbicara. Yang pertama, berkata, peliharalah lidah, jangan menyinggung perasaan orang lain. Kemudian yang kedua, jangan suka memotong pembicaraan orang lain. Yang ketiga, perhatikan Anda berbicara dengan siapa. Yang keempat, yang lebih muda menghormati yang tua. Kemudian yang kelima, menggunakan bahasa yang sopan dan santun atau bahasa krama, bahasa halus. Jangan menggunakan bahasa yang kasar atau moko. Kemudian yang keenam, tidak boleh berbicara dengan teriak-teriak. Kemudian selanjutnya tentang tata krama berpenampilan. Cara menggunakan pakaian, yang pertama, kalau pakai seragam sekolah harus dimasukkan pakai dasi, sabuk hitam, sepatu hitam polos, kemudian plus masker dan face shield kalau punya. Kemudian yang kedua, pada waktu olahraga pakailah pakaian olahraga. Kemudian yang ketiga, memakai pakaian harus cocok dengan situasi dan tempat. Yang keempat, memakai pakaian yang sopan atau tidak ketat. Kemudian tata krama terhadap guru di sekolah. Berbicara yang sopan dan santun terhadap bapak ibu guru di sekolah. Yang kedua, tidak membantah perintah guru. Yang ketiga, apabila bertemu mengucapkan salam. Yang keempat, tidak menyela pembicaraan guru. Yang kelima, melaksanakan semua perintah bapak ibu guru di sekolah dengan penuh tanggung jawab. Kemudian tata krama yang lainnya, misalnya cara berjalan bersama. Laki-laki harus melindungi wanita. Kalau ada dua wanita dan satu pria, pria berjalan di sisi yang berdekatan dengan lalu lintas. Misalnya berjalan bertiga, pria di paling kanan. Kemudian kalau ada dua pria dan satu wanita, wanita ada di tengah. Kemudian untuk tata cara makan, cuci tangan sebelum makan, kemudian cicipilah makan dan minuman dengan tidak bersuara. Kemudian jika batuk pada waktu makan, tutupi mulut. Kemudian berdoalah sebelum makan. Kemudian tata cara yang selanjutnya, tata cara menggunakan fasilitas umum. Yang pertama, buang sampah pada tempatnya. Yang kedua, jagalah kebersihan baik di dalam kelas maupun di sekitar halaman. Yang ketiga, taman umum harus ikut kita jaga kebersihannya, jangan buang sampah sembarangan. Kemudian yang keempat, sopan berkendara di jalan. Kemudian tata krama selanjutnya, tata krama terhadap orang tua. Yang pertama, hormat dan patuh kepada orang tua. Yang kedua, berbicara yang sopan dan santun. Yang ketiga, tidak membantah perintah orang tua. Yang keempat, melaksanakan amanahnya. Kelima, membantu pekerjaan orang tua. Keenam, mendoakan orang tua, baik yang masih hidup maupun yang sudah tiada. Yang keenam, tidak boleh mencela orang tua. Terima kasih, itu yang bisa kami sampaikan untuk anak-anakku tentang tata krama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi materi MTLS tentang pendidikan karakter. Semoga bermanfaat buat anak-anak semuanya. Akhir kata, wassalamualaikum